Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umar dunia waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang pertama, melalui video ini saya atas nama Muhammad Arik Noval mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ustadz dikarenakan saya tidak dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini secara offline. Dan yang kedua, dikarenakan jaringan ketika online tadi tidak mendukung atau tidak mensupport begitu. Maka melalui video ini yang pertama saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan yang kedua untuk memenuhi maaf saya atau memenuhi klarifikasi saya, Ustadz memberikan tugas pada saya untuk mempresentasikan terkait kode etik atau yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman kelompok saya ketika di kelas. Baik, langsung saja. Di sini kami yang beranggotakan kelompok 4 orang, Mas Adin dan juga Mas Zaid dan saya pribadi Arik Noval dan juga Ilham Afifuddin akan menyampaikan tentang kode etik profesi guru, yang mana ketika teman-teman saya tadi sudah menyampaikan dan sekarang tinggal saya pribadi. Nah, teman-teman sekalian, terkait kode etik, mungkin kita sering sekali mendengar tentang kode etik. Terlebih lagi di Indonesia ini kita diatur dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan dengan peraturan undang-undang itu maka nanti akan muncul berbagai macam kode etik, sehingga harapannya profesi-profesi yang ada di Indonesia ini tidak sewenang-wenang begitu. Misalkan ketika ada seseorang yang mahir IT atau teknologi, maka akan diatur dengan kode etik ITE, UU ITE, agar supaya orang yang ahli teknologi itu tidak menyelewengkan kepintarannya, keahliannya pada yang tidak semestinya. Nah, maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kode etik. Apa sih kode etik itu? Dan mengapa di Indonesia itu sangat penting adanya kode etik itu? Yang pertama, dalam sebuah profesi atau jabatan sering kita jumpai istilah kode etik tentunya, di mana tujuan kode etik tersebut adalah sebagai alat kontrol dari segala aktivitas profesi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi tentang kode etik, misalkan orang yang mahir IT atau teknologi, maka dengan adanya kode etik ini adalah sebagai alat kontrol dia untuk melakukan profesinya di bidangnya, seperti itu. Maka kode etik juga harus menjunjung tinggi nilai jati diri, harkat dan martabat anggota profesi. Maka sebagai misalkan yang mahir di bidang teknologi, maka dia harus tahu apa sih etik atau etika yang seharusnya dilakukan oleh ahli IT misalkan. Dan kita sebagai guru misalkan, apa sih kode etik yang wajib kita ketahui agar nantinya kita bisa menjaga nama baik guru se-Indonesia atau nama baik guru di lembaga kita, menjaga harkat dan martabat serta jati diri kita pribadi. Ya, oleh karena itu kode etik juga berfungsi untuk memelihara dan menjaga kesejahteraan dan meningkatkan mutu sebuah profesi. Terlebih lagi seorang guru yang kita tahu ya, di masyarakat ini atau di negara ini mungkin kurang sekali dalam hal mensejahterakan guru, itu seakan-akan kurang begitu ya. Maka dengan adanya kode etik itu sebuah lembaga akan berupaya untuk mensejahterakan gurunya. Sebuah lembaga misalkan sekolah atau pesantren, maka ketika seorang guru diberi upah minimum, batas minimum di bawah ketentuannya, tentu kan ada ketentuan di setiap mungkin daerah atau di setiap di setiap lembaga. Nah, ketika suatu lembaga itu memberikan upah minimum di bawah yang seharusnya, maka dia telah menyalahi etik, dan secara tidak langsung dia juga lembaga itu akan malu sebenarnya, seharusnya. Nah, maka itulah fungsi dari kode etik, yaitu menjaga kesejahteraan guru agar guru diberikan upah yang layak
sebagaimana semestinya, dan juga agar meningkatkan mutu sebuah profesi, agar guru senantiasa mengembangkan mutunya, agar guru senantiasa mengembangkan cara metode mengajarnya, seperti itu. Nah, latar belakang kami menyampaikan ini adalah kode etik guru diidentifikasikan sebagai seperangkat aturan profesional yang harus dipatuhi oleh tenaga pengajar untuk melindungi integritas profesi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, guru harus atau sebuah profesi harus mentaati terkait tentang kode etiknya. Misalkan yang ahli teknologi tadi harus mematuhi UU ITE-nya tadi. Kalau tidak, maka dapat dipastikan dia telah keluar jalur dari harkat dan martabatnya tadi itu. Dan memastikan kesejahteraan guru, karena kita sebagai guru ya, dan melindungi integritas sebuah profesi, agar sebagai seorang guru juga tidak boleh sewenang-wenang. Maka adanya kode etik ini melindungi integritas profesi. Kita diatur bagaimana cara memperlakukan siswa yang bandel misalkan, bagaimana cara memperlakukan anak yang tidak paham ketika diajarkan, tidak langsung membentak seperti itu, tidak. Tetapi dengan adanya kode etik ini melindungi integritas profesi, agar guru tidak semena-mena melakukan hal yang tidak diinginkan, dan juga memastikan kesejahteraan guru sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, dan memperkuat komitmen terhadap pengembangan pendidikan. Nah, memperkuat komitmen terhadap pengembangan pendidikan ini sangat penting, teman-teman sekalian. Terlebih lagi bagi seorang guru, terkadang tentu imannya atau motivasinya itu naik turun. Terlebih lagi ketika misalkan, mohon maaf sekali, diberikan upah yang tidak seberapa, maka terkadang komitmen atau untuk mengembangkan pendidikannya kadang kurang. Nah, maka dengan adanya kode etik guru ini bertujuan agar komitmen guru senantiasa dijaga dan niatnya agar senantiasa dikukuhkan, seperti itu. Dan dengan adanya kode etik guru ini diharapkan adanya kolaborasi antara lembaga tempat guru mengajar dan juga seorang guru, agar sama-sama terjadi klub begitu ya, agar yang lembaga juga mensejahterakan guru, dan seorang guru juga niatnya bertambah atau komitmennya teguh itu untuk mengajar di sebuah lembaga, seperti itu. Dan juga penerapan kode etik ini memiliki peran penting dalam menjaga profesionalisme guru, membentuk hubungan yang sehat dengan siswa, menciptakan lingkungan belajar yang positif, serta mendorong kedisiplinan dalam pengelolaan kelas. Lanjut ke berikutnya. Nah, ini dia rumusan masalah. Apa sih pengertian kode etik guru? Yang tadi mungkin sudah saya singgung sedikit, dan juga apa tujuan fungsi kode etik guru, apa saja bentuk-bentuk pelanggaran kode etik guru yang terjadi, dan juga apa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi pelanggaran kode etik profesi guru. Yang pertama, pengertian kode etik guru. Kode etik guru adalah aturan atau norma moral yang menjadi pedoman perilaku dan tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, baik dalam hubungan dengan peserta didik, sesama guru, masyarakat, maupun terhadap profesinya sendiri. Maka sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, kode etik ini berguna untuk mengatur gitu ya, mengatur bagaimana seharusnya guru itu layak menjadi guru, bagaimana seharusnya guru itu berperilaku dan bertanggung jawab selayaknya guru, dan melaksanakan tugas profesionalnya sebagai seorang guru, yakni terus mengembangkan tata cara mengajarnya misalkan. Dan ketika kita integrasikan dengan sebuah ayat dalam Al-Quran, maka itu akan termaktub dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-13 itu, yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya pribadi. Yang artinya, yang makna tersiratnya adalah ayat ini senantiasa mendorong kita sebagai guru untuk memperbarui, untuk memperbarui profesionalitas kita, untuk
senantiasa mengembangkan tata cara mengajar kita agar kita dapat kedepannya agar dapat mengembangkan secara lebih baik lagi, tidak hanya menjelaskan secara monoton, misalkan tidak hanya menjelaskan dengan metode ceramah sehingga membosankan. Maka diharapkan dengan adanya profesionalisme itu kita dapat selalu meningkatkannya melalui metode pembelajaran misalkan yang berganti-ganti sehingga tidak terkesan membosankan. Seperti itu. Baik, langsung saja kita ke subtema yang kedua, yaitu mengenai tujuan dan fungsi kode etik guru. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi martabat profesi guru. Tentu dengan adanya kode etik guru, maka itu akan bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi sebagai seorang guru. Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan, atau dalam hal ini profesi guru. Maka dengan adanya kode etik ini, tentu sebagai seorang guru akan berupaya atau berusaha untuk menjaga tindak tanduknya atau sikapnya baik ketika dalam lembaganya maupun di luar lembaganya. Maka ketika seorang guru berhasil menjaga tindak tanduknya atau menerapkan apa yang ada dalam kode etik itu, maka kesan atau citra seorang guru itu akan baik di masyarakat, dan masyarakat akan memandangnya sebagai pekerjaan yang mulia. Tentu terlebih lagi seorang guru adalah suri tauladan bagi peserta didiknya. Maka ketika seorang guru berhasil mendidik muridnya dengan bagus, dengan berakhlak karimah dan mencontoh gurunya, maka itu akan menimbulkan kesan yang positif di mata masyarakat dan tidak akan memandang rendah profesi sebagai guru. Terlebih lagi ketika kita korelasikan dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah itu ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan derajat di antara orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang ahlul ilmu atau guru atau semacamnya. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan terkait tentang upah minimum dan sebagainya itu, maka dengan adanya kode etik itu bertujuan untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, yaitu kesejahteraan yang tidak hanya mencangkup materialistik, akan tetapi juga kesejahteraan batinnya, spiritual, emosional, dan mentalnya. Dan yang ketiga, dengan adanya kode etik guru itu sebagai pedoman berperilaku. Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi anggota profesi atau dalam hal ini guru, dalam berinteraksi dengan sesama rekan guru maupun dengan peserta didik maupun dengan masyarakat. Terlebih lagi kita sebagai seorang guru adalah suri tauladan, betul, yang mana kita juga mencontoh Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad diutus bagaimana kita tahu ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Maka sebagai seorang guru kita harus meneladani beliau, bagaimana cara mendidik, bagaimana cara beliau dalam memimpin kelas misalkan, atau memimpin mendidik keluarganya dan sebagainya. Maka dengan adanya kode etik juga itu akan bertujuan untuk pedoman berperilaku bagi seorang guru. Dan yang keempat yaitu untuk meningkatkan mutu profesi guru. Kode etik memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Tentu sebagai seorang guru kita harus mengabdi ke masyarakat. Maka dengan adanya kode etik itu kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan mutu kita atau meningkatkan, mengembangkan profesionalisme kita sebagaimana yang tadi saya sampaikan, untuk mengabdi kepada masyarakat, yaitu
mengajar misalkan, atau mendidik dan seterusnya. Dan yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi. Nah, sebagaimana dalam semboyan Muhammadiyah yang berbunyi, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Dan subtema yang berikutnya yaitu bentuk-bentuk pelanggaran kode etik guru. Yang pertama, guru merasa sebagai penguasa yang memberikan sanksi dan mengancam murid jika melanggar peraturan atau tidak mengikuti kehendaknya. Nah, tentu sebagai seorang guru tidak boleh seenak-enaknya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tidak boleh sewenang-wenangnya. Tentu dalam suatu lembaga itu ada tata tertibnya. Maka sebagai seorang guru yang memahami kode etik, dia tidak boleh berlaku sewenang-wenangnya. Misalkan dia kesal, jengkel terhadap murid si A. Lalu ketika si A berbuat kesalahan, lalu dia menghukum seenaknya. Maka tidak boleh seperti itu. Tentu ada SOP atau tata tertib di dalam sekolah. Maka sebagai seorang guru harus mengikuti, atau sebagai seorang yang di lembaga itu, baik peserta didik, guru, dan sebagainya yang berada di lembaga itu harus mengikuti tata tertib yang ada di lembaga itu, tidak boleh sewenang-wenangnya. Lalu yang kedua, guru tidak memahami sifat-sifat karakteristik siswa sesuai dengan perkembangan anaknya, sehingga sering terjadi kecelakaan pendidikan. Tentu sangat penting bagi seorang guru untuk memahami sifat-sifat karakteristik semua siswa, agar tidak terjadi kecelakaan pendidikan, atau agar seorang guru mampu membimbing muridnya dengan tertib, misalkan begitu ya. Jika yaitu guru memperlakukan peserta didiknya secara tidak adil atau terkesan pilih kasih. Tentu bagi seorang guru selayaknya haruslah bersikap adil kepada semua peserta didiknya. Tidak boleh bagi guru itu memilah-milah, misalkan hanya mencintai atau menyukai sebagian murid yang pandai dan taat aturan misalkan, lalu sebagian murid yang lain ditelantarkan atau malah dibenci. Tentu tidak boleh. Tentu bagi seorang guru haruslah berupaya untuk bersikap adil, untuk tidak berpilih kasih, untuk membagi kasih sayangnya kepada seluruh muridnya tanpa terkecuali, seperti itu. Dan yang keempat, guru tidak dapat mengembangkan strategi, metode, dan media yang tepat dalam pembelajaran disebabkan tidak memahami tingkah laku peserta didiknya. Nah, ini maka sebagaimana yang nomor 2 tadi, selayaknya bagi guru itu haruslah memahami bagaimana karakteristik atau perilaku atau tingkah laku peserta didiknya, sehingga ketika guru memahami perilaku tersebut, maka akan mudah untuk mengembangkan strategi, metode, dan media yang tepat untuk pembelajarannya. Lalu yang kelima, guru menunjukkan perilaku tidak terpuji sehingga tidak pantas untuk dijadikan teladan. Misalnya waliyadzubillah, itu pelecehan, menghina, manipulasi nilai, ataupun mencuri waktu. Tentu bagi seorang guru selayaknya kita terus berupaya untuk menjadi teladan dan motivator bagi peserta didik kita. Kalaupun kita masih belum bisa menjadi teladan yang baik, setidaknya kita tidak mencontohkan hal-hal yang buruk kepada peserta didik kita, karena itu adalah termasuk bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang mana nanti akan terkena undang-undang, akan dihukum sebagaimana aturan yang berlaku. Dan juga yang keenam, guru tidak mengajar sesuai dengan bidangnya sehingga melakukan kesalahan secara keilmuan. Maka penting bagi seorang guru memahami mana passionnya atau mana bidangnya, dan sehingga dengan mengajar di bidangnya itu nanti akan bisa maksimal, mengajar secara maksimal apa yang ia ketahui, ia curahkan semuanya, sehingga menjadikan murid semakin paham, bukan malah sebaliknya mengajar yang bukan bidangnya, sehingga mungkin bisa terjadi kesalahan, kesalahpahaman seperti itu. Yang ketujuh,
guru tidak mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orang tua sehingga orang tua tidak mengetahui kemajuan belajar anak. Nah, inilah pentingnya setiap UAS atau ya setiap UAS guru itu membagikan raport kepada orang tuanya. Nah, ini juga agar terjalin antara komunikasi antara guru siswa dan juga orang tua siswa, sehingga orang tua siswa tahu bagaimana perkembangan anaknya ketika di kelas. Maka sebagai guru haruslah sering-sering mengkomunikasikan bagaimana perkembangan anak peserta didiknya kepada orang tuanya masing-masing, seperti itu. Dan yang ke-8 yaitu guru tidak berusaha menumbuhkan rasa kepercayaan diri peserta didiknya sehingga mematikan kreativitas si anak. Maka penting sebetulnya sebagai seorang guru itu untuk menjadi motivator, untuk senantiasa menjadi pendorong bagi peserta didiknya agar semakin bersemangat untuk bersekolah gitu, agar tidak mudah menyerah. Sehingga penting bagi seorang guru itu untuk senantiasa menumbuhkan sikap optimisme bahwasanya kamu itu bisa, seperti itu. Walaupun mungkin si anak itu tidak jago di salah satu bidang, misalkan matematika, akan tetapi di bidang yang lain dia mungkin masih punya bakat. Maka seorang guru, selayaknya seorang guru itu harus selalu menumbuhkan sikap optimisme agar terhindar dari yang namanya pelanggaran kode etik itu. Dan yang terakhir yaitu adanya hubungan antar guru yang tidak harmonis, misalnya saling menjatuhkan. Nah, inilah bentuk-bentuk pelanggaran kode etik guru yang mungkin pernah kita jumpai secara tidak langsung maupun secara langsung di sebuah lembaga ataupun di media sosial. Dan berikutnya, upaya-upaya untuk mengatasi pelanggaran kode etik guru. Yang pertama, tentu salah satu upaya untuk mengatasi pelanggaran kode etik guru ialah menindak tegas dan memberikan sanksi berat pada oknum-oknum guru yang melakukan kasus etika profesi guru. Tentu pemberian sanksi itu sebagaimana pelanggaran yang ia lakukan. Ketika yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang sifatnya rendah misalkan, maka tentu yang pertama adalah peringatan yang diberikan kepada oknum guru tersebut. Lalu ketika misal ia melanggar lagi atau melanggar di pertengahan, maka yang kedua adalah sanksi yang diberikan adalah skorsing. Mungkin sang guru tidak diberhentikan dari mengajar selama beberapa bulan, seperti itu. Lalu ketika masih melakukan pelanggaran, maka naiklah ke pelanggaran berat, atau setelah pertengahan itu nanti ada sanksi yaitu pemindahan tugas dan seterusnya. Maka upaya-upaya untuk mengatasi pelanggaran kode etik ini salah satunya adalah tentu menindak tegas bagi siapapun oknum guru yang melakukan kasus etika profesi guru agar tidak menjelekkan citra guru di lembaga tersebut. Yang kedua, sebelum menjadi guru, seorang calon guru seharusnya diberi tes psikolog yang ketat agar mampu menghadapi setiap karakter peserta didik. Nah, maka inilah pentingnya materi psikologi atau pembelajaran psikologi, sehingga setelah kita menjadi seorang guru, maka kita akan siap ketika kita telah mempelajari psikologi sebelumnya, yaitu bagaimana perkembangan anak pada usia SD misalkan atau pada usia SMP, dan bagaimana cara menanganinya sehingga tidak awur-awuran atau sehingga tidak sewenang-wenang ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Maka wajib hukumnya, atau dalam dunia pendidikan ya, maka wajib hukumnya sebelum menjadi guru, seorang guru harusnya diberi tes psikologi agar tahu bagaimana sifat calon guru tersebut, layakkah ia diterima untuk menjadi guru, ataukah mungkin dia harus mengikuti materi psikologi sebelumnya, seperti itu. Lalu yang ketiga, mewajibkan seorang guru untuk membaca dan menjalankan profesinya sesuai kode etik keguruan. Nah, sebagaimana yang runtutan tadi yang kita bahas itu, maka seorang guru wajib untuk membacanya,
wajib untuk senantiasa mencari pengetahuan terkait kode etik dan mungkin pelanggaran-pelanggaran, sehingga diharapkan dengan banyaknya membaca itu seorang guru tidaklah tidak melanggar kode etik dan mengetahui memiliki pengetahuan yang sempurna seperti itu. Dan yang keempat, mengadakan pelatihan bagaimana seorang guru menghadapi peserta didik yang berbeda karakter, sehingga seorang guru mampu menangani siswa yang karakternya nakal atau bandel. Nah, inilah juga pentingnya parenting atau pentingnya seminar-seminar di luar kegiatan kelas, atau terlebih lagi pentingnya seminar-seminar bagi para guru, entah itu seminar parenting, entah itu seminar yang berhubungan dengan pendidikan, agar guru itu punya ilmu atau mampu untuk menghadapi berbagai macam karakter peserta didiknya seperti itu. Dan yang kelima, guru seharusnya memahami perkembangan tingkah laku peserta didiknya. Apabila seorang guru memahami tingkah laku dan perkembangan peserta didiknya, maka strategi dan metode pembelajaran akan dapat dipergunakan secara lebih efektif. Yang tadi kita singgung itu ya, yaitu terkait tentang guru harus memahami sifat dan karakteristik siswa. Maka ketika guru itu paham bagaimana sifat dan karakteristik atau watak setiap siswa, maka akan mudah untuk membuat suatu strategi atau metode pembelajaran yang efektif seperti itu. Dan yang terakhir, upaya-upaya untuk mengatasi pelanggaran kode etik guru adalah yaitu melakukan pendekatan kepada peserta didik agar menjadikan peserta didik itu mampu mengembangkan keyakinan dan penghargaan terhadap dirinya sendiri, serta membangkitkan kecintaan terhadap belajar secara berangsur-angsur. Tentu bagi seorang guru atau pendidik sangat penting untuk kita melakukan kedekatan pada peserta didik karena dengan pendekatan guru kepada peserta didiknya secara tidak langsung, peserta didik itu akan menambah keyakinan mereka, akan menambah optimisme mereka, akan menambah atau membangkitkan semangat belajar mereka secara berangsur-angsur seperti itu. Maka inilah yang dapat kami sampaikan dari kode etik guru, pengertian, tujuan, dan bentuk-bentuk pelanggaran, dan juga upaya yang harus dilakukan ketika mengatasi pelanggaran kode etik guru. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.